Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Para saudara-saudaraku muslim yang berbahagia, khususnya para pemirsa Subuki Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tak terasa sekarang kita sudah menginjak di hari ke-10 di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita bisa sampai di sini, bisa sampai di titik ini. Tepat pada tanggal 10 Ramadan mengingatkan saya sebuah peristiwa yang begitu dahsyat, sebuah peristiwa yang begitu fenomenal, sebuah peristiwa yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah umat Islam. Peristiwa apa itu? Peristiwa Fathu Makkah. Ya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada dua peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan. Perang apa itu? Yang pertama adalah perang Badar, yang kedua adalah perang Fathu Makkah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk bercerita sedikit tentang Fathu Makkah. Ya. Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah dari genggaman kafir Quraisy. Peperangan ini adalah sebuah peperangan yang begitu istimewa. Kenapa istimewa? Karena peperangan ini adalah sebuah peperangan tanpa perang, sebuah peperangan tanpa adanya pertumpahan darah, sebuah peperangan tanpa adanya terdengar dua bilah pedang berbunyi di antara dua kabilah. Bermula ketika 10 Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Ada yang dalam riwayat lain mengatakan pada 8 Ramadan 8 Hijriah. Para masyarakat ummatul muslimin berkumpul di satu tempat di kota Madinatul Munawwarah. Untuk apa? Untuk membebaskan kota Mekah Al-Mukarramah dari genggaman kafir Quraisy. Sebab mereka berkumpul adalah apa? Sebab mereka berkumpul adalah karena untuk menagih pertanggungjawaban dari perjanjian Hudaybiyah yang mana sebelumnya sudah disepakati oleh kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Tetapi naasnya kaum kafir Quraisy sendiri yang merusak perjanjian ini sehingga Rasulullah diisyaratkan oleh Allah untuk membebaskan kota Mekah sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Fat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah telah membukakan kalian nikmat yang jelas, membukakan kalian pembebasan yang jelas, kemenangan yang jelas, yaitu adalah Mekah Al-Mukarramah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Untuk apa? Untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah lampau ataupun yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan akan disempurnakan untukmu nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat Islam. Nikmat Islam yang akan terus berjalan sampai akhir zaman untukmu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, ya, dan akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, siratan mustaqima, wa yansurukallahu nasran aziza, dan akan diberi kemenangan yang agung. Dan akhirnya singkat cerita berkumpullah semua kaum muslimin. Mereka berkumpul dari para jazirah Arab. Sebanyak berapa? Sebanyak 10.000 kaum muslimin. Sebanyak 10.000 ini adalah sejarah di mana kaum muslimin tidak pernah berkumpul sebanyak ini dalam sebuah peperangan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah pembebasan yang agung, tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita, mereka pun berkumpul lalu melaksanakan perjalanannya dari Madinatul Munawwarah menuju Mekkatul Mukarramah. Mereka berjalan semuanya
Dan dalam perjalanannya ketika itu Rasulullah sambil melantunkan tadi surat Al-Fat, ya kan, inna fatahna laka fatham mubina ilal akhiril ayah, sampai terakhir, untuk karena Rasulullah bersyukur dengan kemenangannya yang jelas, dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke kota Mekah, ada sebuah peristiwa yang spesial pada saat itu. Disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhilal Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk di dalam kota Makkah, fa'ata Abu Bakar bi abihi, maka datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama ayahnya, dituntun ayahnya. Falamma ra'ahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian ini, Rasulullah pun berkata, halan tarakta syaikha hatta akunu ana atihi fihi. Wahai Abu Bakar, kenapa tidak engkau tinggalkan saja orang tuamu yang sudah renta ini di rumah sampai aku datang menemuinya di rumahnya. Dengan tegas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwa ahaqqu an tamshi ilaika min an tamshi ilaihi anta. Wahai Rasulullah, ayahku ini Abu Quhafah lebih berhak datang kepada engkau daripada engkau datang untuk menemuinya. Lalu Rasulullah pun mendudukkan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq di depannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Summa massa sadruhu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dadanya lalu mengusap dadanya. Faqala lahu aslim, lalu Rasulullah berkata kepada Abu Quhafah, wahai Abu Quhafah, masuklah Islam. Fa aslam, maka masuk Islamlah Abu Quhafah. Alhamdulillah, ayah Abu Bakar As-Siddiq yang sebelumnya belum Islam, pada saat Fathu Mekah ini dikaruniai oleh Allah untuk masuk Islam. Lalu disebutkan dalam riwayat lain, Rasulullah berkata, Rasulullah senang sekali dan berkata kepada Abu Bakar, sahabat terbaiknya, ubasyiruka ya Abu Bakar, ubasyiruka ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kabar gembira bagimu. Lalu ketika Rasulullah SAW melihat wajah Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar pun tersenyum mendengar kabar gembira itu bahwa ayahnya masuk Islam. Tersenyum sebentar, lalu wajahnya tertunduk, murung, dan sehingga meneteskan air mata, menangis ketika itu. Ketika beliau menangis, Rasulullah pun bingung, Rasulullah pun sedih, ikut sedih. Kenapa? Karena sahabat terbaiknya ikut sedih. Dan dengan kebingungan ini Rasulullah pun bertanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma tubkika ya Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Ala ubasyiruka bi islami Abu Bakar, apakah engkau tidak senang dengan kabar gembira dengan masuk Islamnya ayahmu? Abu Bakar pun yang masih sedih menangis perlahan menjawab, lau basyartani bi islami amamaka Aba Jahal wa Aba Lahab asarra ilayya li anna dhalika asyarra ilayka. Jawaban dari Sayyidina Abu Bakar apa? Jawaban dari Sayyidina Abu Bakar adalah, ya Rasulullah, kalaulah yang engkau beri kabar gembira kepadaku adalah masuk Islamnya Abu Lahab dan Abu Bakar, paman-pamanmu, itu jauh lebih membuatku bahagia, jauh lebih membuatku senang. Kenapa? Karena itu lebih membuatmu senang dibanding diriku. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu senangnya Abu Bakar, lebih senangnya Abu Bakar ketika beliau apa? Ketika beliau mendengar masuk Islamnya masuk Islamnya paman-pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketimbang masuk Islamnya ayahnya sendiri. Begitu besar cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada Fathu Mekah juga pun, ketika itu kaum muhajirin pun bertemu dengan keluarganya setelah 10 tahun tidak bertemu. Mereka pun bercanda gurau, bertemu sanak famili, saling bersapa. 10 tahun lamanya tidak bertemu kaum muhajirin. Tetapi pada saat itu
kaum Ansor linglang linglung, bingung ingin kemana, dan mereka pun dilanda kesedihan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kembali ke kota Mekah Mukarramah. Rasulullah sudah pulang kampung. Rasulullah sudah kembali ke kotanya, ke kota kelahirannya. Rasulullah sudah kembali ke kaumnya, ke keluarganya. Mereka pun sedih. Ketika sedih pun Rasulullah itu mendengar. Seketika itu pun Rasulullah mengumpulkan kaum Ansor. Ya ma'syaral Ansar, wahai kaum Ansor, sini, kumpul. Apa yang membuatmu sedih, wahai kaum Ansor? Tidak, fala syai'a ya Rasulullah, tidak ada satupun ya Rasulullah, tidak sesuatu. Rasulullah pun mengetahui tadi perbincangan sedikit dan akhirnya berkata, Ma'adallah ahyakum wa mamatukum. Wahai kaum Ansar, hidupku adalah hidup kalian, matiku adalah mati kalian. Para kaum Muhajirin senang mereka mendapatkan ghanimah. Para Muhajirin bertemu sanak saudaranya. Tetapi kaum Ansar, kalian semua, kalian membawaku, kalian pulang membawaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinatul Munawwarah. Masya Allah, sungguh begitu besar cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan cerita sedikit ini dapat menumbuhkan rasa cinta kita yang lebih terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di bulan Ramadan ini, yang mana kita sudah menginjak 10 hari yang sebelumnya dan masih ada 20 hari setelahnya. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itaqun minan nar. Bahwasannya permulaan awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Para hadirin dirahmati oleh Allah, masih ada 20 hari ke depan. Layaknya kita lebih bersemangat dalam menghadapi bulan Ramadan ini, lebih beribadah, meningkatkan ibadah kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip juga sebuah pesan dari Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, berkata dalam kitabnya Nasaihul Ibad, "Min adabis shaim alla yuksirun nauma bil nahar wa la yuksirut ta'ama bil lail wal yaktasid fi dhalika hatta yajidu masal ju'i wal atas fatatahazzaba nafsahu wa tad'afa shahwatahu wa yastaniru qalbahu wa hadha sirru shaum wa maqsuduhu." Berkata Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihul Ibad, tidak banyak tidur ketika waktu siang, tidak banyak makan ketika waktu malam, tetapi semuanya dilakukan dengan standar. Sampai apa? Sampai mereka merasakan dahaga dan lapar, yang mana dengan dahaga dan lapar ini melatih diri mereka, melemahkan syahwatnya, dan akan timbul cahaya dari hatinya. Dan ini adalah sir daripada puasa dan tujuan puasa. Semoga di 20 hari Ramadan ke depan ini kita lebih semangat dalam menjalankan puasa kita. Terakhir, izinkan saya untuk menutup perbincangan ini dengan doa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Gunyah, yang mana doanya adalah Allahumma ja'alna mimman qabilta siyamuhu wa qiyamuhu. Ya Allah, tolong jadikanlah kami orang-orang yang Engkau terima puasanya dan salatnya. Wa baddalta sayyiatihi bihasanatihi, yang Engkau gantikan keburukannya dengan kebaikan. Wa adkhalna jannatahu birahmatik, yang Engkau masukkan ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Wa rafa'ta darajatahu birahmatik, dan dengan rahmatmu Engkau angkat derajatnya ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Taufiq wal hidayah wa ma'akum bihi illam tisaril amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.